Harusnya yang jadi koordinator itu yang semester 14 ngono sing. Sing wis kate Bapak iku. enggak dia melok kerja nang WM malah. Jadi gak cuman mahasiswa, dia kerja nang WM. Kerja nang WM dadi ketua KMK. Heeh, iku pasti akan wah segan kabeh wong. Wes ngeri. Datang semua. Senior iku. Seniornya Pol. senior. Berarti saya ada di situ ya. Iya, tahu. Iki aku iki sakjane promo. Iya, Promo bahwa saya bisa diundang di acara apapun ya. Sunatan ya iso kan. Melekan bayi iso. Padahal kan dia bisa di Bali SMP itu dia menekuni leak kan bisa. Kudu menekuni leak, tari. Cosplay. Cosplay leak. Dia bisa berkarir sejak SMP, tapi dia memilih untuk jadi ketua KMK. ketua di KMK dulu. What's up yo, kembali lagi bersama MK Surabaya. Salam Mamle dari Mamle Indonesia. Ya, kembali lagi bersama rekan saya Yadi Peta Dan rekan saya Robert Kloset. Kloset itu apa? Dia dodolan kloset. Kloset itu lemari. Nah, hari ini kita dapat endorse spesial baru pertama kali ya kita dapat endorse. Pertama kali dapat endorse baju. Dua kali. Yang pertama kaos dulu, terus ini. Kalau ini jaket, zipper dan sweater. Keren sekali ini ya. Mantap. Sweater. Tapi rasanya dia clothingan sendiri ini. Iya. Punya brand sendiri. Mantap. Ini enaknya jadi host ya. Produknya 2 ya dipakai sama hostnya ya. Iya. Bagus sekali loh ini. Kamu jaket apa sweater mas? Ini zipper namanya. Hoodie. Ya hoodie ya. Wah. Ini dari Luhni bang. Dari Cheryl Allshop. IG-nya Cheryl Allshop. CHERYLS All Shop. Ada di Shopee. Ada di Shopee juga. Kalau yang pemiliknya itu Agnes Aprinda. Betul. Di IG Agnes Aprinda. Kalau online shopnya Cheryl Allshop. Itu di Instagram. Ada di WA juga. Nah nanti kalau mau beli silakan ada di kolom deskripsi. Terima kasih buat Agnes Aprinda yang sudah kirim ini, nanti akan kita pakai terus. Ini kalau di mall ini 2 juta loh ini. Oh iya ta. Kemarang loh, Larang apik ya, iki. sampai 2 juta itu. 2 juta iki. Lek dipakai iso Ngene mbek sepatu tapi. maksudnya ini Mas. Ya 2 juta iku ngene mbek sepatu. Guyonan ini gak masuk Mas. Ini 2 juta loh ini kalau di biasa di ini murah terjangkau, harga bersaing. Mantap. Cheryl Allshop, terima kasih buat Agnes Aprinda, semoga usahanya sukses Dan kirim lagi ke sini. banyak pembeli. Dan Sik tadi iya, banyak pembeli. sukses, laris, banyak pembeli, banyak yang berminat, produk-produknya laris dan kita dikirimi lagi. Mantap. Ini macam-macam loh ini kalau dicek di IG-nya. Tapi orang Katolik ya? Ya jelas dong. Woi, jelas. Laurentius Agnes Aprinda. Nama Agnes itu pasti Katolik. Masa? Loh, itu Santa. Masa Nama ya Santa wong itu. muslim gak oleh gawe jeneng itu. Ya oleh, engko dikandani iku jenenge Santa loh. Langsung diganti Ahmad. Bintang tamu narasumber kita hari ini juga namanya Agnes. Oh iya? Iya. Berarti yang jualan baju ini berarti? Bukan. Bukan. Ini Agnes yang lain. Secara teknis. Dia kelebihan hormon ya.
Selalu bersemangat ya. Narasumber kita ini juga namanya juga Agnes. Juga Agnes. Tapi tugasnya berbeda. Spesial, iya. Spesial. Karena dia sebagai ketua remaja masjid. Bukan. Ketua KMK. KMK di Widya Mandala. Widya Nanti Mandala. kita akan tanya-tanya tentang kegiatannya ya. Ya. Langsung saja kita panggilkan Agnes. Selamat datang di OMK Surabaya, Agnes. Halo, Ya. terima kasih sudah diundang. Mantap. Nah, karena kita untuk memulai sesuatu kita harus tanda salib, maka kita buka dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Monggo diperkenalkan sedikit profilnya, nama, terus asal paroki, terus sekarang kesibukannya apa dan sebagai apa. Monggo. Oke, jadi namaku Agnes Maria, bisa dipanggil Agnes. Kuliah di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Sekarang akan semester 7. Kesibukannya sekarang persiapan buat proposal. Proposal akhir. Semester akhir. Di KMK ini jadi ketua KMKWM atau biasanya disebut Jarvis, jaringan aktivis kampus ministry. Asal parokinya dari Paroki Santo Petrus Denpasar. Wes. Oh, berarti merantau ya ke Surabaya. Merantau. Ya. Itu dari kecil merantau. Enggak, dari SMA. SMA sudah di Sidoarjo ikut bude, terus kuliah sekarang di sini. Surabaya. Oh. Iya. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit soal KMK. Oke. Nah, selama apa? Karena ada yang istimewa. Apa? Kalau di WM itu yaitu sebutannya Jarvis. Dengan kepanjangan? Aktivis. Jaringan aktivis. Jaringan aktivis. Kalau di kampus-kampus lain ya biasa KMK Keluarga Mahasiswa Katolik. Terus nama santo pelindungnya. Kalau di mana misalnya di UNER KMK Santo Aloysius Gonzaga gitu. Betul. Kalau di WM ternyata Jarvis. memakai nama Jarvis. Jarvis. Nah, itu diceritakan dulu gimana ceritanya kok bisa pakai nama itu Jarvis. Jaringan aktivis. Jadi cerita dari kakak-kakak ya sebenarnya. Kan WM ini kan kampus Katolik. Betul. Kampus Katolik itu ada namanya kampus ministry. Jadi yang bertugas untuk melayani pastoran di WM, ya kan? Jadi karena itu ada romonya kan, ada romonya. Terus melayani sakramen-sakramen di kampus untuk dosen, karyawan, mahasiswa juga seperti itu. Nah, karena tugasnya romo ini banyak, jadi untuk yang mahasiswa itu kita yang membantu. Nah, kita ini beda sama ormawa-ormawa yang ada di WM, seperti itu. Kita langsung di bawahnya kampus ministry. Karena itu teman-teman romo juga menyebut kita itu relawannya kampus ministry. Karena itu namanya jaringan aktivis kampus ministry, kayak gitu. Oh, aktivisnya kampus ministry itu ya pengertiannya ya. Tadi saya sempat tanya sebelum syuting ini. Tanya apa? Soal nama itu loh, itu berat loh menyandang nama. Menyandang nama aktivis itu ya. Itu berat ya. Karena kan kalau zaman saya dulu ya. Zaman 45. Ya. Berpuluh-puluh tahun yang lalu. Yang disebut aktivis itu ya aktivis gerakan mahasiswa. Keluar dia ikut organisasi di luar, sosial politik, ikut gerakan mahasiswa. Itu jadi zaman dulu itu nyebut aktivis tuh kayak berat sekali. Nah, kalau ini pengertiannya berarti aktivis Dari kampus ministry KWMS. Ya, ya. Loh, kampus ministry itu apakah hanya di WM aja atau ada yang di lainnya? Kalau di Surabaya ini kan yang kampus Katoliknya kan ada 2 ya. Betul. Ada WM sama UKDC. Nah, di UKDC itu juga ada kampus ministrinya. Romonya Romo Jupe. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Kalau di WM siapa? Romo Satya? Satya. Romo Satya. Romo Ada Satya. kantornya itu di situ. Ada. Mantap, mantap, mantap. Terus kamu sudah menjadi ketua semenjak bulan Desember tahun lalu. Semenjak bulan Desember tahun lalu. Ya, Lo kan baru berarti? baru. Baru 6 bulan lebih lah, 6 Iya. bulan lebih. Nah,
Terus pas jadi ketua tiba-tiba corona Pandemi. melanda. Iya. Terus apa yang kamu lakukan ketika corona ini? Karena kan memang KMK ya, KMK iya, ya. KMK. Karena memang kemarin itu kita udah sebenarnya sudah mau jalan program 1 Festival Paskah. Itu tinggal jalan aja gitu. Ternyata tiba-tiba corona, jadinya kan batal semua Iya. karena memang tidak boleh melakukan kegiatan di kampus. Akhirnya yang saat itu kita lakukan itu yang bisa kita lakukan itu ada APP online. Itu yang masih kita sambil nyoba gimana sih pakai Zoom itu kan masih baru-baru Kagok, Zoom itu iya. ya. Masih nyoba gimana ya, tapi itu belum ke teman-teman mahasiswa yang Katolik semua. Jadi kita dulu pengurusnya dulu coba dulu pakai Zoom seperti apa. Itu jalan berhasil. Kemudian setelah itu mikir lagi kan acara apa lagi nih ya yang biar ada kegiatan gitu. Kemarin tuh kita ngadain acara lomba menulis puisi dengan tema COVID-19. Nah, itu sebenarnya di luar acaranya kita. Jadi itu acara spontanitas gitu aja. Supaya ada kegiatan dan kita juga ya gitulah. Ada kegiatan lah ya intinya kayak gitu. Dan ternyata peminatnya banyak. Banyak. Kita ngadain 2 kategori. Jadi ada mahasiswa sama pelajar SMA. Dan peminatnya puji Tuhan banyak. Iya, iya. Nembak puisi tentang COVID ya. Puisi tentang COVID. Yang sempat saya mau ikut tuh sebenarnya, Mas. Saya mau ikut tapi saya bukan mahasiswa aktif. Kan harus mahasiswa aktif betul ya? Mahasiswa aktif. Nah, saya mau pinjam namanya Billy, ternyata Billy-nya ikut. Kurang aja. Itu enggak Katolik tok loh, Mas. Itu jadi Bebas. Ya bebas. Seperti itu. SMA se-Surabaya gitu. Seluruh Indonesia. Waktu itu ada yang dapat, ada pemenang dari Kalimantan ada. Oh, mantap. Peminatnya banyak sih, Kalimantan ada, terus kok di luar Jawa tuh. Iya, iya. Nah, terus berarti habisnya juga kan Desember tahun ini. Nah, itu kan kegiatan enggak ada, regenerasi juga enggak ada. Apakah kamu akan dipilih kembali menjadi sang ketua? Itu masih dibicarakan sebenarnya. Masih dibicarakan. Masih dibicarakan. Tapi calon ada. Calon enggak ada. Masih dibicarakan juga karena masih masih rahasia calonnya itu. Oh, iya. Karena biasanya Surabaya ini memang kalau lagi corona ini extend. Oh, nambah. Semua kepengurusan. Diperpanjang. Ya, sampai RT, RW terus arisan itu kepengurusannya tambah. Oh, berapa orang pengurus? 40. 40 ngurusi berapa orang mahasiswa? Banyak ya waktu itu yang Mahasiswa Katolik lah. mahasiswa Katolik itu sekitar 500 berapa? Itu 1000 sekian mungkin. Banyak banget. Ya, salam buat 40 orang. Mereka semua pasti nonton ini semua. Wah, pasti ya. Pasti. Barengan di kos-kosan di kampus. Sebuah ruangan sempit gitu. 40. Tapi 40. secara data anggota ini berarti kan semua mahasiswa Katolik di WM itu kira-kira tahu nggak secara data jumlahnya teman-teman Katolik yang kuliah di WM berapa? Secara data itu waktu itu data sekitar aku agak lupa ya 1000 sekian mungkin ya. Oh, Banyak banget 1000. Tapi itu kan ya banyak ada pendatangnya juga. ada. Ba- Kebanyakan pendatang malahan ya. Ya. Sekitar segitu. Aktif semua ya pengurusmu ya. Aktif, pengurusnya aktif. Karena memang kan kita kan dibagi per divisi, ada 5 divisi Mas. Iya. Jadi ada kerohanian, MSDM, terus seni dan olahraga. Satu lagi apa ya? Aku lupa sampai. Iya. 5 itu ya. Pokoknya ada 5, terus itu nanti dibagi-bagi. Acaranya itu dibagi ke 5 divisi itu. Iya. Gitu. Mantap. Nah, itu pernah nggak KMK itu bekerja sama dengan OMK paroki? Kalau OMK paroki yang pusatnya kan tetap BM yang di Noyo sini tuh. Berarti kan bekerja samanya dengan OMK paroki HKI. Apakah pernah ada kolaborasi atau omong-omongan atau apa kayak gitu?
Kalau kalau kegiatan itu belum sebenarnya, tapi kalau acara kita pernah ngadain acara visualisasi Jalan Salib. Itu kami tuh didukung sama OMK dari Santa Maria Tak Bercela, Ngagel. Oh, SMTB. Iya. Dibantu sama itu, didukung sama itu. Itu VJS-nya itu di kampus. Di kampus, gitu? di kampus, di Iya, kampus. iya. Di kampus Pakuwon. Visualisasi Jalan Salib duduk. Oh, mantap. Oh, berarti KMK itu kamu membawai 3 kampus berarti ya? Iya. Noyo, Kalijudan sama Pakuwon. Pakuwon. Itu pengurus KMK-nya sendiri-sendiri atau sama? Enggak, jadi satu. Jadi Kita satu. Jadi satu. Pengurusmu juga bisa-bisa? Jadi dari 3 kampus itu ada pengurusnya. Iya. Apa kalau sebelum pandemi apa kegiatannya? Kegiatannya itu ada festival Paskah untuk menyambut Rutin. Paskah. Rutin. Itu sudah agenda kita setiap tahun. Festival Paskah. Terus ada camping aktivis. Itu kita ketemu sama semua ormawa yang ada di WM. Yang beragama Katolik sama Kristen. Jadi kita ketemu, kita ya camping aktivis. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol kayak retret gitu. Tapi isinya anggota ormawa semua. Terus habis itu ada berbagi kasih, itu kita live in di pedesaan. Terakhir kemarin tuh di Blitar 1 minggu. Ngapain tuh? Ngarit? Loh, caranya livin kan nang pedesaan Ya ngarit. kita tinggal di itu rumahnya warga sama 1 minggu. Jadi kita jadi anaknya mereka. Iya. Terus kita melakukan aktivitas seperti sehari-harinya mereka kayak gitu. Live in. Terus setelah itu ada welcome party setelah ini untuk menyambut mahasiswa baru. Tapi akhirnya jadi online. Jadi online, ini masih rapat akan diadakan welcome party secara iya. online. Terus habis gitu ada retret mahasiswa. Retret mahasiswa ini untuk yang mahasiswa baru. Seperti itu. Itu sih kegiatan rutinnya. Nah, Kader. karena kan juga namanya jaringan aktivis itu kan aktivis itu juga identik dengan teman-teman ketemu dengan teman-teman yang beda agama. Kalau menurut saya sih. Nah, apakah Jarvis itu sudah ada kegiatan tuh misalnya teman-teman ketemu dengan lintas agama, terus ngomong dengan kiai, terus ngomong dengan ya teman-teman beda agama, apakah ada? Kalau sejauh ini sebenarnya belum ada. Tapi di acara berbagi kasih itu kan nggak hanya teman-teman Katolik aja yang jadi pesertanya. Jadi itu di situ kita mulai membaur sama teman-teman itu, dan mereka juga tahu oh gini toh kegiatannya Jarvis itu ternyata seperti ini kayak gitu. Itu banyak yang dari Muslim. Ada kemarin ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Buddha juga, semua sih. Nah, tantanganmu selama jadi ketua selain corona ya, tantanganmu selama jadi ketua KMK itu apa? Atau enggak? Ataukah apakah kamu bahagia menjadi ketua KMK? Bahagia sih bahagia karena teman-teman semua kan membantu gitu ya. Kesulitannya sebenarnya karena kita ini kan dari 3 kampus dengan kesibukan yang berbeda-beda semua. Jadi selama ini selalu kesulitannya itu kalau rapat menyatukan supaya benar-benar lengkap nih satu full tim ini nih susah sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa, bisa teratasi semua kok. Gitu aja sih sebenarnya kesulitan kendalanya. Oh, jadi soal koordinasi aja. Koordinasi. Ya. Kamu yang paling tua berarti di pengurusan semester 7 ya? Enggak. Iya, ada temen juga sih yang semester 7 berlima di semester 7 berlima. Harusnya yang jadi koordinator itu yang semester 14 ngono sing. Sing wis kate depak iku. enggak dia melok kerja nang WM malah. Jadi gak cuman mahasiswa, dia kerja nang WM. Kerja nang WM dadi ketua KMK. Nah, itu pasti akan segan kabeh wong. Wes ngeri. Datang semua. Senior iku. Seniornya senior. Ya. Nah, terus kalau pendampingan dari Romo-Romo gimana? Kalau pendampingan dari Romo sebenarnya bersyukur karena di kampus Katolik juga, terus kan ada Romonya. Jadi untuk koordinasi ke Romo itu lebih gampang, minta pendapat, saran itu lebih gampang. Termasuk menyatukan jadwalnya kita sama Romo itu kan sebenarnya juga
agak susah ya kalau Iya, memang iya. kalau romonya nggak ada di tempat gitu. Tapi sejauh ini sih ya masih lancar-lancar aja. Romonya enak juga, romo sate enak. Apakah Romo di kampus ministry itu bertindak sebagai memang pembina atau bertindak sebagai kayak ketua gitu loh, kayak ada bagian ketuanya di atasnya Di atas ketua atau ketua. gimana? Kalau yang saya rasakan selama Iya, iya. ini itu romo tuh ya pembina, pendamping, pokoknya bener-bener yang kita butuh saran, ya mengayomi, kita butuh saran apa, romo tuh mesti kalau menurut saya begini, kalau kamu bagaimana ya. Semua dikembalikan ke kita, tapi atas persetujuan romo tentunya. Yang penting masih dalam kaidah gitu. Iya, iya. Ruangannya masih sama itu ya? Masih. Gedung B ya? C. Gedung B. B. Ya, masuk dari Noyo tuh terus belok kanan. Yang naik tangga itu. Saya pernah sana 2 kali. Mas Uci dari ki lesu karena rasanya barusan cek apa ya Mas ya? Enggak. Oh, enggak. Oh, barusan apnamo ya? Oh enggak. Ya. Nah, terus kira-kira acara terdekat apa? KMK? Acara terdekatnya sampai saat ini welcome party. Welcome party. Party. Welcome party. Welcome party. Ya iku. Iya itu, menyambut Ya, kalau- maba. Welcome partinya WM itu kan selalu wah gitu ya. Apa namanya? GMWP apa? WMGP. WM GP. Great Party. Ya, great party. Saya pernah ngisi itu. Oh. Iya, Tapi sekarang nggak bisa karena Nggak bisa karena pandemi. pandemi. harus online jadi ya. Tapi kalau stand up comedy online bisa lah. Bisa ya Bisa. tergantung bayaran dong. MC online ya bisa. Iya toh, MC online bisa. Kamu dulu sebelum jadi ketua berarti pengurus dulu ya. Pengurus. Bagian apa dulu? Dulu di periode pertama itu divisi retret mahasiswa. Terus yang periode kedua jadi bendahara. Yang sekarang ketua. Nah, hal baik apa yang kamu dapat ketika kamu jadi ketua KMK? Hal baik yang dapat pas jadi ketua KMK. Lebih mengenal teman-teman lagi dari yang sebelumnya. Karena kan memang kalau menurutku ketua itu harus kenal banget sama anggotanya kan, sama teman-temannya, gimana sifatnya, terus gimana menghadapinya kalau pas mereka lagi ada masalah kayak gitu. Terus juga kenal sama teman-teman KMK lain, karena kan waktu itu ada juga acara retret Badan Pengurus Harian Oh, yang yang di di PPM. Taman Kartini Ya. itu saya ada di situ ya. Iya, tahu. Iki aku bisa jane promo. Iya. Bahwa, Promo bahwa saya bisa diundang di acara apa? apapun ya. Sunatan, ya, melekan bayi, so. Lahiran. Ya, ini acaranya BPH, BPM ya. Oh. Itu ikut terus acara waktu itu ada Forum Moderator Pastoral Seregio Jawa. Oh, Regio Jawa. Itu juga ikut, jadi kenal teman-teman dari luar Surabaya. Nggak ikut kalau itu. Ikut. Enggak ikut. Tapi Forum Pastoral Mahasiswa Regio Jawa itu terinspirasi dari temu moderatores orang muda Regio Jawa. Waktu itu Romo Romo-romo. Juve sering ikut beberapa kali, lalu tahun 2018 itu dipecah. Yang mahasiswa bikin pertemuan sendiri Regio Jawa, yang OMK tetap jalan. Jadi itu ya beberapa Info. hal baik ya. Ya, hal baik yang didapat. Bisa ketemu teman-teman Regio Jawa, teman tambah banyak. Ya. Akhirnya sampai jadi semester 7. Itu enggak pengaruh ya. Enggak ada sih mengaruhi. Semester WL 7 gak dulu. guyu, WL ya. Aku wis ngejoget mau lho. Mau pertama joget kedua wis gak disaut berarti. Enggak ada lesu aku. Iku mau semester 7 iki lucu. Apa? Lucu ini nang ndi? Gara-gara Coba. saya akeh aktivitas luar negeri, Keluar negeri. Keluar negeri. keluar rumah, Keluar. pokoknya aktivitas sampai Iya. Regio Jawa, akhirnya kuliahnya sampai semester 7. Mas mikir ceblok lho, Mas. Nah, ya iku. Nah, itu kan tadi hal baiknya. Tapi motivasimu
kenapa di semester 7 itu kamu masih mau jadi ketua itu kenapa? Keren loh dia ini. Maksudnya dari orang luar pulau, ya itu dari Bali. Iya Bali itu. Terus di Surabaya langsung jadi ketua organisasi meskipun dia masih di skala di kampus. Tapi sudah keren apa? Sejak SMA di Sidoarjo ya. Padahal kan dia bisa di Bali SMP itu dia menekuni layak kan bisa. Kudu menekuni layak tari. Cosplay. Cosplay layak. Dia bisa berkarir sejak SMP, tapi dia memilih untuk jadi ketua KMK. di KMK. Nah, apa motivasi? Motivasinya sebenarnya ya apa ya, nggak ada motivasi khusus sebenarnya. Memang suka organisasi. Memang suka organisasi. Sebenarnya masuk di Jarvis itu alasannya cuma satu. Saya adalah mahasiswa Katolik yang berkuliah di kampus Katolik. Jadi sudah selayaknya dan seharusnya saya mengikuti organisasi Katolik. Itu saja. Motivasinya itu saja sebenarnya. Tidak pernah terpikir akan menjadi ketua sebenarnya. Bener dong. Mahasiswa lek kuliah tok terus gaya apa? Bener gak El? Mending dadi layak ae. Iya dong maksudnya. Mending dadi cosplay layak ae. Cosplay dadi papan pengumuman loh. Bener iki, bener. Dari motivasi yang sederhana. Aku mahasiswa Katolik, kuliah di kampus Katolik, yo aku tak melok kegiatan sing Katolik berbau Katolik kan. Apalagi dari luar pulau. Apalagi dari luar pulau perlu nambah teman, nambah pengalaman. Bener itu mahasiswa. Karena sekarang kan fenomenanya mahasiswa ya kuliah tok. Kuliah mulai Cosplay. kos, mampir minimarket. Ngono tok wis. Iya. Uripe iku mek ngono tok ya fenomena. Apa katanya kupu-kupu malam itu loh, apa? Kupu-kupu malam. Kuliah pulang. Malam turu. Iya. Oke. Tapi keren ini dari motivasi yang sederhana sampai akhirnya lalu jadi ketua. Waktu itu apa pemilihannya? Di voting. Wih, kayak pemilu gitu. Iya, kayak pemilu gitu deh. Kandidatnya berapa orang? Kandidatnya 5. Cewek semua atau cewek cowok? Ada cowoknya 4 ding, 1 cowok. Salah satu kandidatnya di sana. Jadi 4 cewek 1 cowok. Salah, 3 cewek, 1 2 cowok. 1 cowok. Oh, 1 cowok. 4. Jadi 4 kandidat. Keren, berarti ada proses gitu ya. Cuman kok kenapa kok 1 tahun ya? Eman-eman lo ya. Karena biasanya yang jadi ketua itu kan yang udah semester memang semester atas yang sudah 3 periode, biasanya seperti itu. Jadi ya memang waktunya 1 tahun, nanti digilir lagi kayak gitu Mas. Mantap. Sistemnya. Nah, pengalaman Imanmu selama jadi ketua KMK apa? Yang pengalaman Iman kayak ya pengalaman Iman yang meneguhkan imanmu. Ternyata saya titik. Dari pengalaman apa? Mungkin ada pengalaman yang membuat meneguhkan imanmu itu. Kalau yang ketua ini mungkin karena pandemi. Jadi kan jarang ketemu teman-teman ya. Kangen sih sebenarnya ketemu teman-teman terus rapat membahas acara-acara itu kangen. Jadi kalau dulu tuh sempat mikir, aduh jadi ketua nih nanti pasti repot deh. Kegiatannya banyak. Terus habis gitu belum ke kampus dan lain-lain gitu. Kira-kira bisa nggak ya gitu kan? Tapi ternyata kok ada pandemi akhirnya kan di rumah aja, nggak ada kegiatan sama sekali. Ya itu akhirnya jadi mikir ternyata lebih seru kalau sibuk di kampus ya daripada di rumah aja. Itu sih pengalaman. Kalau pengalaman Imannya jadi lebih menghargai, pokoknya lebih bersyukur ternyata aku sibuk tuh menyenangkan gitu. Ketemu teman-teman itu lebih menyenangkan daripada di rumah aja atau menatap teman-teman dari online kayak gitu. Kamu di rumah enggak belajar tari kecak ya? Udah sering nonton Mas. Udah sering nonton. Dari kecil. Iya. Mantap. Tapi kayaknya kamu tuh Mbak, kembali Mbak.
Tapi kayaknya kamu tuh memang, apakah memang dari kecilnya kamu tuh dari bayi itu sudah berorganisasi kamu? Kalau dari kecil itu sebenarnya sama ibu udah disuruh-suruh ikut kayak Bina Iman, Biar ya Musdinar iya, kayak iya. gitu. Awalnya tuh ya males mas, pasti kan anak kecil pengennya main, Iya. ya kan. Terus apalagi kalau udah mulai komuni pertama udah nggak boleh ikut biak kan, harus yang agak besar lah, kor yang gitu-gitu, Musdinar gitu. Males sih sebenarnya, tapi pada akhirnya tuh kalau kok aneh ya kalau nggak ada kalau nggak ada kegiatan kok aneh ya kayak gitu. Akhirnya memang bener katanya orang tua itu, awalnya terpaksa dulu, tapi nanti lama-lama jadi terbiasa ya. gitu. Iya, iya, iya. Itu sih kalau setelah itu di Bali ya ikut OMK juga. SMP aktif apa? SMP kalau di sekolah OSIS, Oh. kalau di sekolah OSIS, terus kalau di gereja ya masih waktu itu masih Musdinar juga. Terus Misdiar di Bali itu juga jalannya juga ini. Iya. Oh iya dah. Mbok kira cak. Yo biasa. biasa jalannya biasa ya Musdinar. Terus OMK sebentar karena masih kalau di sana kan OMK-nya waktu itu kelas 3. Jadi waktu itu mau ke sini baru gabung OMK. Oh. Baru gabung OMK gitu. SMA juga aktif. SMA OSIS. Oh. Terus ikut OMK tapi di lingkungan aja. Iya, iya. Mantap. Berarti memang dari kecil sudah ada benih-benih aktivis ya. Iya. Aktif di mana-mana, terus di kampus ketemu wadahnya itu ya. Mantap. Nah, mungkin ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman OMK atau teman-teman mahasiswa WM yang mungkin belum aktif? Monggo. Buat teman-teman mahasiswa, terutama teman-teman yang Katolik, jangan ragu buat ikut kegiatan apapun selama kita masih muda. Justru dari kegiatan itu kita nggak stres kuliah aja loh. Kalau kita kuliah pulang tuh malah bosen, jenuh. Jadi kalau kita ikut organisasi itu malah ketemu teman, lebih asik, terus bisa sedikit melupakan tugas-tugas kuliah kita gitu. Dan terutama menempa diri juga dengan wawasan, dengan skill, dan juga membentuk karakter tuh ya. betul. Ketemu banyak teman. Ketemu nggak cuma teman, dosen semua juga. Iya, dekat dengan dosen. Iya, iya. Dan bonusnya bisa dapat pacar. Bener ya? Ya bisa gitu Iya. ya. Kamu dapat Bisa pacar dibilang juga. begitu. Pertanyaannya menjebak. Bener. Dapat pacar juga dari itu. Ya. Oh. Mantap. Salam buat pacarnya Agnes ya. Ya. Semoga nonton. Semoga nonton. Seperti biasa, narasumber boleh bertanya satu pertanyaan untuk host atau untuk channel ini, bebas. Apapun itu, monggo. Tanya buat hostnya jadi. Ya, boleh. Selain mengisi acara di sini di OMK Surabaya, itu kegiatan atau kesibukannya apa aja? Mas Yudi dulu. Saya Ngomong putu. saya stand up komedian. Yang terjangkau. Itu penting itu ya. Iya. Stand up komedian Katolik yang siap dipanggil dimanapun. Saya menekuni stand up komedi, punya komunitas stand up komedi, lalu ya diundang di beberapa acara, termasuk misalnya nanti welcome party online itu misalnya. Itu selain kerja yang formal juga menekuni itu. Ya. Kalau saya kerja formal, terus saya juga MC, saya juga ketua OMK RK, saya juga ikut Mas Yudi di Komkep, saya juga ikut Romo Kurdo di Pastoral Kaderisasi, Banyak. saya juga jadi fasilitator kadang, saya juga jualan bakso biasanya. Ya itu sama MC biasanya, sama nyanyi juga kadang nyanyi. Jadi kalau memang butuh MC dan nyanyi satu paket, itu jarang di Surabaya. Saya bisa satu paket. Siap. Tapi kamu siap enggak diundang di acara keluarga Bali?
Apa? Oh siap. Nyanyi lagu Bali. Nyanyi Bali. Kayak apa nyanyi lagu Bali? Kayak apa? Nggak pernah nyanyi lagu Bali juga. Lagu Bali itu Tentu. tentu saja. Bali itu pokoknya T-nya itu harus T ya. Iya. Kita tentu saja mengerti. Mengerti apapun itu. Nah, itu. Tak apa-apa. Jadi kamu jadi MC di keluarga Bali harus bisa. Bisa. Mantap. Terima kasih Agnes sudah hadir, Betul. sudah sharing-sharing. Sama-sama. Sukses buat kepengurusannya. Amin. Kalau ditambahi lagi sampai tahun depan ya harus siap. Mantap. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Sama follow IG-nya Agnes di @agnes_maria06. IG-nya Jarvis juga. IG-nya Jarvis. @jarvis_UKWMS. Mantap. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @mk Surabaya untuk pertanyaan-pertanyaan atau komen-komen, silahkan komen atau DM kita. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya tadi tuh hampir enggak percaya loh kalau Agnes ini kuliah semester 7 loh. Kenapa? Kayak arek SMA, SMK loh. Oh iya? Iya sih, cuwilik ngono. Cuili. Iya wis mek ngono tok wel. Oh ngenteni sing nepi nomen. Nah, karena kita buka dengan tanda salib, maka kita harus tutup dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap.